Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya siapa? Hanif. Oh ya udah, perwakilan saja. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek terlebih dahulu ya absensi sekali hari ini. Di sini siapa yang hari ini tidak hadir? Denny. Deni kemana Deni? Gak ada Denny. Nggak ada keterangan. Terus Pajar kemana? Fajar. Alpa. Terus Iya. Bolos sekali, Bu. Ya, siapa lagi? Udah, Bu. Udah, ya udah. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Dan tujuan pembelajarannya yaitu Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami serta menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan logis, runtut, kritis, dan kreatif. Tapi sebelum masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi, Ibu akan mengulas kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian tujuan, lalu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Slide selanjutnya. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Teks yang pengamatan. Ya, betul. Jadi, ya, Pengamatan. ya betul. Jadi teks laporan hasil observasi secara umum yaitu teks yang berupa hasil kegiatan pengamatan tentang sesuatu, baik itu tentang manusia, hewan, tumbuhan, budaya, dan lainnya. Nah, teks laporan hasil observasi juga bisa berupa fakta-fakta yang ada dalam pengamatan tersebut. Kemudian tujuannya yaitu untuk menginformasikan atau penjelasan tentang sesuatu masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu. Teks laporan hasil observasi juga memiliki tujuan untuk menyajikan berbagai hasil pengamatan kepada pembacanya dengan penjelasan mendalam, sistematis, dan tentunya berdasarkan fakta. Lalu ciri-cirinya, ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. Ada 8, silakan. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Bersifat objektif, Ya, global, betul. dan universal. Tuh, yang ketiga? Objek yang akan dibicarakan tunggal. Ya, Objeknya. keempat? Fakta sesuai dengan pengamatan. Ya. Kelima, informasi. Teks merupakan hasil penelitian. terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya. Keenam, tidak mengandung prasangka dugaan dugaan yang menyimpang. Selanjutnya apa? disajikan secara menarik. dan bahasa kata isinya Bu. Ya, yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Ya, betul. Nah, itu Ibu sudah mengulas ya materi yang sebelumnya. Ibu harap kalian mengingat kembali ya.
Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu judul. Ada yang tahu nggak judul itu apa sih? Bagian awal. Ya, bagian awal. Terus ada lagi? Biasanya terletak di depan Bu sebelum paragraf awal. Oh, ya, betul. Judul adalah bagian pertama dari teks laporan hasil observasi. Judul ini juga biasanya terletak di bagian depan sebelum paragraf awal. Nah, yang kedua yaitu pernyataan umum atau klasifikasi umum. Ini biasanya memuat garis besar dalam sebuah fenomena atau benda yang sedang dibicarakan. Dalam teks laporan hasil observasi ini memiliki tugas untuk mengenalkan berbagai informasi yang disajikan pada pembacanya. Misalkan kita sudah mengamati Waduk Dharma. Nah, dari Waduk Dharma itu yang pernyataan umum, Waduk Dharma adalah suatu waduk yang ada di Kuningan. Nah, itu pernyataan umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini biasanya berupa bagian-bagian yang ada dalam hasil pengamatan. Misalkan kita sudah mengamati tentang tanaman ya. Nah, di dalam tanaman itu daunnya seperti apa, bunganya seperti apa, akarnya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Biasanya deskripsi manfaat ini berisi tentang berbagai segi manfaat, sekaligus beberapa sifat khusus yang ada dalam objek yang dilaporkan. Nah, biasanya deskripsi manfaat ini berupa kesimpulan juga. Nah, ya mungkin materinya hanya sekian. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi beserta strukturnya. Nah, nanti kalian amati ya. Dan setelah diamati, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengamati. Setelah diamati, Ibu akan pilih satu orang untuk menjelaskan ke depan. Nanti akan ada kasih hadiah. Dikasih hadiah. Ibu kasih waktu 3 menit ya, untuk diamati. Sudah? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Baik, waktunya habis ya. Ibu akan hitung 1 sampai 3. Kalian nanti angkat tangannya dan Ibu akan pilih. Baik. 1, 2, 3. Silakan Diana. Silakan paparkan di depan. Bacakan. Apa? Semuanya. Iya. Baik teman-teman, di sini aku mau jawab soal yang ditentukan sama Ini Ibu. contohnya. Contoh dari teks laporan observasi itu kita mengidentifikasi struktur. Dalam judul alat pemadam kebakaran terdapat pernyataan umum pada paragraf 1 dan 2. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 3. Dan deskripsi manfaat terdapat di paragraf 5, 6, 7. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Ya, ini.
Ini, Diana. Makasih, Makasih ya, Bu. sama-sama. Aku salim dulu. Baik, selanjutnya kalian tentukan anggota kelompok ya, berdua-berdua. Nanti Ibu akan memberikan tugas untuk menganalisis teks laporan hasil observasi. Sudah ditentukan belum? Sudah. Perbaris, oh ya udah perbaris aja ya. Baik, Ibu akan bagikan dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Bu. Aduh. Ya, tinggal. Ya. Diana sudah? Udah, Bu. Sudah? Ya. Baik, untuk yang pertama yaitu dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Siapa? Ada, nanti dikasih hadiah. Ayo. Cepat aja. Iya, iya, sok. Cepat aja, Bu. Iya, Satu dari sini, sok. Bu. Yang tercepat. Ya. Ya udah, sok. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Aku aja deh. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai analisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu judul. Untuk judulnya yaitu terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Yang kedua pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berada pada paragraf pertama. Ya. Kenapa disebut? Karena menyatakan penjelasan mengenai terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Yang ketiga ada deskripsi bagian ada di paragraf kedua karena di sana ada penjelasan secara khusus. Ya. Kemudian deskripsi manfaat ada di paragraf ketiga yaitu ada manfaatnya. Ya, betul. Tepuk tangannya. Silakan. Sebentar. Ya dia. Ya, karena ini waktunya mepet ya, bolehlah satu lagi dari kelompok mana mau maju ke depan? Siapa? Kelompok 1 ya, silakan. Ayo, bisa. Iya sama. Yang tadi sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang dengan saya Fitri. Dan saya Hera. Di sini kami akan menjawab atau memaparkan mengenai latihan yang diberikan oleh Ibu Amel, yaitu mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi untuk judulnya yaitu terumbu karang di Taman Nasional Bunaken, dan untuk bagian pernyataan umum itu terdapat di paragraf pertama karena di paragraf pertama itu berisi pernyataan-pernyataan yang masih bersifat umum. Ya. Kemudian untuk deskripsi bagiannya ada pada paragraf 2 karena di situ kan
dijelaskan tentang terumbu karang secara lebih khusus. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, itu di bagian paragraf 3, karena di situ dijelaskan apa saja manfaat dari terumbu karang bagi kehidupan manusia. Iya, betul. Tepuk tangannya mana? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada. Ore. Ibu makasih. Terima kasih. Ya, baiklah itu yang dapat Ibu sampaikan. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai yang pertama tentang pengertian teks laporan observasi, kemudian yang kedua tujuan, ya, tujuan, ciri-ciri, dan yang terakhir yaitu struktur teks laporan observasi. Ya, baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.